Awake dhewe lek kate ngaji ku waras-warasen nalika ngaji ku mung gersula iku nanda bukti lak nafsu niku gak setuju. Gak ada, tidak ada keinginannya lho Pak. Tidak ada keinginan. Nah, sifat tidak ada keinginan daripada nafsu ini berarti tanda bukti bahwasanya nafsu itu tidak mendukung jalannya apa yang kita pikirkan, apa yang kita akalkan, dan apa yang kita rasakan. Jadi dari keempat sedulur papat ini ada satu yang tidak mendukung. Jalannya juga gak enak Pak. Jalannya ya tidak enak. Berarti letak keinginan ini sangat dipentingkan sekali. Tapi keinginan itu bisa muncul karena di sini ada informasi daripada pikiran. Ada informasi daripada pikiran. Jadi nalikane awake dhewe kate ngaji ku pertarungan ning jerone rasa iku, rasane pikiran, rasane akal, rasane nafsu, rasane ati. Itu sangat bagaikan di lapangan Baratayuda Wijaya Pinangun Pak. Jadi ning jerone rasa iku omong kemeruput sing tujuane pikiran supaya ning kono slamet, tujuane akal supaya gampang anggene golek keselamatan. Terus tujuannya keinginan supaya ning kono enek rasa ikhlas nalika nglakoni sesuatu hal, tujuannya hati sanggup merasakan kenikmatan kerahmatan daripada apa yang diciptakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tahap pertama kita untuk mengenal suatu ibadah atas diri kita harus mengenal ibadahnya pikiran, ibadah akal, ibadah nafsu, ibadah pancer ini sebagai pelaksana Pak. Pancer ini bagaikan sebagai tower yang di situ sebagai wacana kita untuk melahirkan apa yang dirembukan, apa yang diputuskan daripada yang dia di dalam rasa pikir, rasa akal, rasa nafsu, rasane. Jadi makanya kalau ada dalil inama a'malu biniat, niat itu tidak ada dalil diletakkan di mana. Tapi untuk lebih gampangnya orang mengatakan niat diletakkan pada hati. Niat itu terletak kepada pikiran, terletak kepada akal, terletak kepada nafsu, dan terletak kepada hati. Jadi dari keempat ini harus mempunyai niat masing-masing yang diletakkan kepada hati daripada masing-masing. Nanti ada pembahasan tentang hati ini pikiran, hatinya pikiran, hatinya akal, hatinya nafsu, juga hatinya hati. Nah, hatinya hati itu bisa disebut rasa di dalam rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kita lanjutkan lagi pembahasan tentang kakang kawah ari limo pancer, membahas tentang bagaimana kita mengenal jati diri kita, bagaimana kita mengenal bahwasanya keberadaan yang maha kuasa atas keberadaannya kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita bahas lagi tentang bagaimana kita mengenal jati diri, bagian-bagian daripada diri kita ini, bahwasanya ada pembahasan tentang kakang kawah adi ari limo pancer. Jadi pembahasan daripada kakang kawah adi ari lima pancer itu ada dua versi. Versi pertama kita membahas tentang apa yang kita rasakan daripada keberadaan yang kita rasakan, yang menemani kita, yang tidak terpisahkan daripada kita ini. Itu pembahasan tentang zahiriyah, membahas tentang hati, akal, pikiran, nafsu. Ya, yang pertama hati, nafsu, akal, dan pikiran.
rata-rata tidak memahami tentang letak di mana dan bagaimana merasakan daripada satu persatu bilik daripada sedulur papat ini. Seakan-akan kita menganggap semuanya cuma terletak kepada satu makhluk, yaitu manusia. Padahal itu Allah menciptakan sendiri-sendiri dengan tugas sendiri-sendiri dan berbagai macam segi gangguan sendiri-sendiri atas daripada peribadahan daripada kakang kawah adik-adik lima panjang. Ini ada pikiran. Ya pikiran itu manggone nendi. Pikiran itu sampai rasanya manggone ono ing ndi. Terus dimaksud pikiran iki sing kaya apa? Terus kapan sampai bertemu dengan pikiran? Dan selanjutnya akal. Bedanya akal dengan pikiran itu di mana? Bagaimana kita mengenal akal? Dan dari mana kita akan menempatkan akal? Dan di mana kita menganggap akal itu keberadaannya? Di mana? Terus yang selanjutnya itu nafsu. Nafsu itu kita letakkan di mana, dan yang kita rasakan daripada keinginan itu bagian daripada apa dan diletakkan di mana, dan bagaimana kita merasakan satu persatu di antara tiga tersebut, dan ditambah yang terakhir itu adalah hati. Hati itu tugasnya merasakan, dan kita letakkan di mana hati ini. Rasa hati itu kita rasakan di mana. Jadi repot. Jadi untuk memahami satu persatu tentang jati diri kita ini harus memahami daripada yang dimaksud pikiran itu apa. Yang dimaksud pikiran ini piye? Kapan kita bertemu dengan pikiran dan kapan pikiran ini berfungsi? Kapan? Coba saya praktekkan dengan akal. Ketika sampai niku mau ngarit, mau sampai niku duwe acara ngarit nih sapi, atau di acara di kono ngaji, otomatis pikiran juga berfungsi dengan pikirannya, dengan fungsinya, akal juga berfungsi dengan akalnya. Terus di situ keinginan dan yang namanya nafsu juga berfungsi dengan nafsunya, dan hati juga berfungsi dengan hati. Coba nalikone enek wong ngaji iku kadang duwe rasa arasen. Berarti ning kono nafsu itu gak dukung, Pak. Nafsu itu gak dukung karena tertekan dengan akal tadi. Akhirnya nafsu itu mendukung. Nafsu itu mendukung. Tapi mendukungnya nafsu atas yang dilakukan daripada pancer ini tadi, atas perintah pikiran dan akal, itu nafsu itu otomatis gak lilo, Pak. Otomatis nafsu itu tidak ikhlas. Maka nih awake dhewe lek kate ngaji ku waras-arasen, nalika ngaji ku mung gersula, iku nanda bukti lak nafsu niku gak setuju. Tidak ada keinginannya ngono, Pak. Tidak ada keinginan. Nah, sifat tidak ada keinginan daripada nafsu ini berarti tanda bukti bahwasanya nafsu itu tidak mendukung jalannya apa yang kita pikirkan, apa yang kita akalkan, dan apa yang kita rasakan. Jadi dari keempat sedulur papat ini ada satu yang tidak mendukung. Jalannya ya gak penak, Pak. Jalannya ya tidak enak. Berarti letak keinginan itu sangat dipentingkan sekali. Tapi keinginan itu bisa muncul karena di sini ada informasi daripada pikiran. Jadi nalikane awake dhewe kate ngaji ku pertarungan ning jerone rasa iku, rasane pikiran, rasane akal, rasane nafsu, rasane ati. Itu sangat bagaikan di lapangan Baratayuda Jaya Binangun, Pak. Jadi ning jerone rasa iku umek, kemruwek sing tujuane pikiran supaya ning kono slamet. Nah, tujuannya akal supaya gampang anggene golek keselamatan. Terus tujuannya keinginan supaya ning kono enek rasa ikhlas nalika nglakoni sesuatu hal.
tujuannya hati sanggup merasakan kenikmatan, kerahmatan daripada apa yang diciptakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tahap pertama kita untuk mengenal suatu ibadah atas diri kita harus mengenal ibadahnya pikiran, ibadah akal, ibadah nafsu, ibadah Loh, pancer ini sebagai pelaksana, Pak. Pancer ini bagaikan sebagai tower yang di situ sebagai wacana kita untuk melahirkan apa yang eh, dirembukan, apa yang diputuskan daripada yang dia di dalam rasa. Ya, rasa nih pikir, rasa nih akal, rasa nih nafsu, rasa nih hati. Jadi makanya kalau ada dalil inama a'malu biniat, niat itu tidak ada dalil diletakkan di mana. Tapi untuk lebih gampangnya orang mengatakan niat diletakkan pada hati. Nah, niat itu terletak kepada pikiran, terletak kepada akal, terletak kepada nafsu, dan terletak kepada hati. Jadi dari keempat ini harus mempunyai niat masing-masing yang diletakkan kepada hati daripada masing-masing. Nanti ada pembahasan tentang hati ini pikiran, hatinya akal, hatinya nafsu, juga hatinya hati. Nah, hatinya hati itu bisa disebut rasa di dalam rasa. Jadi lebih dalam lagi. Nah, untuk supaya kita lulus dalam hal syariat, dalam hal peribadahan secara syariah, dari keempat ini harus lulus, Pak. Kalau nggak lulus di antara empat iki, Pak, ibadahnya nggak sempurna, Pak. Ibadahnya tidak akan pernah sempurna. Contohnya pikirannya sering ngaji maca Al-Qur'an, akale dikono golek panggonan sing amriye iso nguasai Al-Qur'an itu gampang anggene maca, akhire macane ya penak. Terus dikono keinginan, yo memang ada keinginan untuk membaca Al-Qur'an, terus hati sanggup merasakan niat daripada ketiganya dan nyampe kepada puncak rasa di dalam rasanya, di dalam kerahmatan dalam peribadahan, ini baru disebut akbaudu, Pak. Baru disebut akbudu sing nikono ketemu ing sifat panceri. Wangel bahas ini di sifat panceri. Jadi rata-rata itu menungso itu gak seimbang, Pak. Gak seimbang. Berarti rembukan ning jerone awake dhewe wis gak lulus. Rembukan ning jerone awake dhewe iki gak lulus. Lah umpama lulus, insyaallah menungso iki akbudune sempurna. Mesti nikono mesti lillah. Pasti lillah. Berarti nikono kuwi. Berarti untuk beribadah lebih mantap, untuk beribadah lebih tidak munafik lagi, untuk beribadah lebih utama lagi, ya kita harus ini memahami sedulur empat ini, bagaimana kita mengumpulkan daripada rasa di antara ini rasa sedulur papat untuk nyampe kepada satu tujuan yang sama dan beribadah kepada Allah, baru di situ pancer melaksanakan dengan mudah dan ikhlas. Baru itu yang dinamakan abudu fi wujudi ilallah. Jadi repotin iku kuwi sampean gak memahami ilmu seperti ini. Awak dhewe iki mek ketemu syariat aja mek nglakoni salat, krana kewajiban. Lah gak salat, krana wedi dosa, krana wedi neraka. Akhire salate ora lillah tapi krana ketok-ketoken rupane swarga, ketok-ketoken rupane neraka, ketok-ketoken rupane kewajiban, ketok-ketoken rupane perkara sing kono bukan inni wajah tuh wajah lilati, Pak. Makanya niki belajar karena di dalam diri kita ini ada beberapa makhluk yang harus kita satukan di dalam satu tujuan, bagaimana untuk menuju tentang ibadah. Jadilah bangsane salat, poso Ramadan lan sekabehane perkara kang diperintah dening Allah Taala secara syariat itu ibadah yang bersifat pancer, Pak. Tapi
di dalam sebelum kita melaksanakan perintah-perintah yang seperti yang disebut tadi, kita harus sanggup menyampaikan atau menyatukan dalam satu tujuan di antara nih kakang kawah dari lima pacer Pak. Ini kalau kita ambil segi daripada keilmuan yang bersifat ilmu akudu, ilmu ibadah. Terus di kono ada pembahasan tentang beda beda struktural lagi, beda tempat lagi. Nah, kakang kawah Adiari lima pancer itu bisa kita temui kalau kita belajar ilmu yang bersifat apa? Supranatural. Itu beda lagi. Kita akan menemukan bentuk rupa yang seperti halnya kita ketika kita melakukan suatu ritual atau melakukan suatu malu yang bersifat tujuan tadi untuk menemukan daripada sedulur empat. Ini termasuk bagian daripada kakang kawah adi-adi lima pancer dalam versi supranatural. Jadi kita bisa berbicara satu sama yang lain. Ini tingkatan-tingkatan yang berbeda. Mengapa ini kok bisa muncul, Pak? Nah, kok bisa bertemu dengan satu rupa yang sama? Karena Allah Ta'ala itu Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi. Kuasa menjadikan langit bumi serta isinya. Ud'uni astajib lakum. Apapun yang kita tuju dan apapun yang kita kehendaki, maka ketika Allah Ta'ala itu memberikan suatu ijabah atas doa-doa kita, maka apa yang kita tuju pasti akan dijabahi oleh Allah. Jadi ya ono yang seperti itu ada. Memang tujuannya arahnya ke situ. Jadi yang tadi kita ngaji arahnya ke diri kita tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan segala keikhlasan, dengan satu tujuan daripada sedulur empat tadi. Yang ini kita membahas tentang bagaimana kita mengenal secara supranatural, bagaimana kita mengenal sedulur empat dengan wajah yang sama, dengan sifat-sifat mungkin yang berbeda. Dan wajahnya sama Pak, bentuknya bodoh, rupanya bodoh, tapi sing gak bodoh karepe. Sing gak bodoh karepe Pak. Karo si sifatnya. Jadi ini kono muncul yang namanya pikiran, itu ya muncul rupanya bodoh karo awake dhewe. Nah, bentuk lan rupa yang muncul tadi karena keinginan kita meminta kepada Allah supaya dimunculkan bagaimana bentuk pikiran secara supranatural ya muncul. Bagaimana dia memunculkan diri atas izin Allah dan mengatakan sesuatu hal atas kewajiban-kewajiban atau sifat-sifat pikiran itu tadi berpikir. Terus di situ muncul lagi juga ada yang namanya akal. Akal juga muncul Pak dengan berbagai macam segi, bentuk yang sama, rupa yang sama, tapi beda sifat. Karena sifatnya pikiran dengan sifatnya akal itu berbeda. Itu muncul lagi, muncul Pak. Memang muncul. Dan dia berkata sesuatu hal yang sesuai dengan sifat akalnya. Dan muncul lagi juga yang namanya nafsu. Nafsu itu muncul lagi atau yang bisa disebutnya alwamah, nafsu alwamah. Itu muncul. Ini yang paling males, yang paling tidak ingin ketika kita melakukan suatu ibadah-ibadah yang bersifat yang ibaratnya cara wong ibadah ki demi kebaikan-kebaikan yang dikono upaya keri-keri. Gak pada gelem, Pak. Keinginan nih karepe ya ibadah saiki, ngamal saiki ya ndang itu bati. Ora kena disemayani kok engko-engko gak kena. Iku nafsu. Makanya nalikane wong salat iku sing paling wangel dijak lillahi taala iki ya nafsu, Pak. Apa ganjarane sok bar mati ya. Jadi akhirnya nafsu paling wangel. Tapi nafsu kadang menghormati sifatnya pikiran, sifatnya akal, sifatnya hati. Akhirnya terjadi ibadah. Tapi ya grundel. Jadi lah nek wong salat grundel iku wis umum, tapi grundele nafsu iku den rasane den panggokake ana ing rasane ati. Jane yo gak ning ati, ya ning nafsune, Pak. Dudu atine grundel. Jadi ya nafsune kuwi mau. Lah, ning kene nalikane kita melaksanakan suatu acara supranatural, dia akan muncul dengan bentuk yang sama, rupa yang sama, tapi dengan watak yang berbeda. Nafsu iku paling bulat. Jadi cara neng pewayangan Baratayuda Yaya Binangun ya mungkin dadi dapuk sengkunine ya. Bulet wis pokoknya bulet wis. Wis kate salat zuhur ngateni jam ini jam menteng. Nah,
hati ini juga akan memunculkan diri dengan rasa, dengan bentuk rupa yang sama, tapi dengan rasa yang berbeda hati. Makanya kalau kita mengenal jati diri kita, kita akan mudah untuk bagaimana kita akan beribadah kepada Allah. Untuk khusyuk itu akan mudah. Pokoknya khusyuk itu gampang. Pokoknya pikiran iki lillah, akal iki lillah, nafsu itu lillah, terus hati juga lillah. Baru orang-orang yang seperti ini merasakan yang namanya abudu, Pak. Yang merasakan keberadaan daripada Allah, yang merasakan daripada keyakinan iman kepada Allah. Jadi makanya sulit untuk nyampe di sini. Jadi untuk pembahasan seperti ini jarang yang ngaji. Kenapa? Ini seperti Al-Quran, seperti hadis itu tidak nyampe di posisi seperti ini untuk penafsirannya. Padahal di Al-Quran juga disebut ayatnya. Kalau Al-Quran menyebut tentang kolbun, tentang hati, itu sudah nyampainya di posisi makhluk yang rupanya hati. Jadi kita membahas tentang hati, rasanya hati. Kalau kita sudah membahas tentang hati, maka yang lainnya harus dibahas. Kenapa? Hati cuma tugasnya, mampunya cuma merasakan. Kalau ndak ana sing dirasakne, ngrasakne opo? Kan ngono, Pak. Jadi hati itu merasakan bagaimana pikiran ini bekerja, bagaimana pikiran ini berpendapat, bagaimana akal ini bekerja dan berpendapat, bagaimana nafsu ini bekerja dan berpendapat, dan hati ini merasakan kesepakatan yang sama atas tujuan yang sama, yang di sini fadlillah. Ini Pak, perlu dibahas ini. Hati-hati, dipelajari. Mungkin pembahasan sedulur papan ini jarang di ngaji, Pak. Tapi lah sampai memahami yang saya maksud ini, sampai itu ibadah penak, Pak. Kenapa? Nafsu itu kan butuh hidayah juga, butuh ilmu juga. Kalau nafsunya itu mendapatkan hidayah Allah, insya Allah dalam segi pikiran, segi akal, segi keinginan nafsu dan segi hati ini insya Allah ikhlas semua. Nah, kalau sudah ikhlas itu yang mana itu fadlillah. Muka-muka yang manfaatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.